Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Sri Wahayu. Saya mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Sanata Dharma dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Ya, di video ini saya akan menampilkan best practice atau praktik baik yang telah saya lakukan di tempat saya mengajar, yaitu tempat bertugas di SMP Negeri 1 Air Gegas pada kelas 7. Untuk praktik baik yang saya tampilkan pada video ini yaitu dengan materi menelaah struktur teks kita fantasi dengan model problem based learning atau PBL dengan bantuan media tawa atau tangga peristiwa. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih praktik lapangan ini sebagai praktik baik. Yang pertama, saya merasakan adanya perubahan pada siswa menjadi lebih aktif saat pembelajaran dalam menelaah struktur teks kita fantasi dengan media tawa atau tangga peristiwa. Yang kedua, siswa menjadi antusias dan menambah kreativitasnya dalam membuat hasil belajar pada karton yang berbentuk tangga peristiwa. Hal ini tentu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, saya sebagai seorang guru merasa berhasil dalam mengimplementasikan pembelajaran menelaah struktur teks cetak fantasi dengan media tangga peristiwa. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan adanya praktik baik dalam menerapkan model problem based learning yang masih jarang digunakan guru di sekolah, kedepannya akan sering diterapkan dengan adanya video pembelajaran best practice ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Best practice yang berjudul menelaah struktur teks cetak fantasi dengan media tangga peristiwa. Dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dampak. Yang pertama ada situasi. Yang menjadi situasi adalah latar belakang masalah. Yang pertama, motivasi belajar siswa sangat rendah. Siswa kurang aktif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, seperti bertanya, melakukan diskusi, ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan dari guru. Yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga dalam mengajar tidak menarik perhatian siswa. Nah, ini membuat motivasi belajar siswa rendah. Selain itu, makna materi pelajaran juga tidak begitu jelas dan sulit dipahami oleh siswa. Yang ketiga, ada model pembelajaran yang digunakan guru monoton, tidak menarik, sehingga membuat siswa jenuh dan kurang antusias dalam pembelajaran. Karena guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Masuk ke tantangan. Ada beberapa tantangan yang saya alami, yaitu yang pertama, saya harus memanfaatkan waktu agar sesuai dengan yang direncanakan pada RPP. Siswa bisa menyelesaikan pembelajaran selama 2 jam tanpa ada kekurangan dan kelebihan waktu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Model PBL Problem Based Learning ini kali pertamanya diterapkan, sehingga butuh penyesuaian pada siswa. Apalagi siswa sudah terbiasa hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa ikut langsung terlibat dalam memecahkan masalah. Yang kedua, tantangan bagi saya itu meningkatkan keaktifan siswa saat berdiskusi dengan teman kelompok agar bisa saling bertukar ide pada proses pembelajaran berlangsung. Karena siswa terbiasa pasif dan selalu mengandalkan temannya. Hal itu tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi saya. Yang ketiga, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah menjadi tantangan untuk saya agar bisa menggunakan fasilitas yang ada untuk terlaksananya proses pembelajaran seperti yang diinginkan. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu menjaga antusias, semangat, serta kreativitas siswa dalam proses belajar mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Pada poin refleksi, dampak dari aksi yang dilakukan adalah tercapainya tujuan pembelajaran seperti yang diinginkan. Hal ini terlihat dari motivasi belajar siswa yang meningkat. Siswa menjadi antusias dan bisa menelaah struktur teks cetak fantasi saat proses belajar mengajar, serta menambah kreativitas siswa dalam menuangkan hasil belajar pada karton yang berbentuk tangga peristiwa. Dapat disimpulkan, pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan media tangga peristiwa bisa membuat siswa menjadi antusias dalam pembelajaran. Dan hal itu juga tentunya membuat siswa dapat memahami pembelajaran menelaah struktur teks cerita fantasi yang telah disusun dan ditempel pada media tangga peristiwa. Pada saat refleksi pembelajaran, siswa merasa sangat senang dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam menelaah struktur teks cerita fantasi dengan media tangga peristiwa.
Siswa merasa kreatif dan lebih percaya diri saat presentasi menampilkan hasil telaahnya. Respon dari rekan sejawat juga mengatakan pembelajaran menggunakan tangga peristiwa ini menarik dan berhasil, membuat siswa antusias dalam pembelajaran dan menuangkan hasil belajarnya penuh dengan kreativitas. Faktor keberhasilan dari strategi ini adalah pemilihan model yang tepat. Model yang digunakan berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi yang telah diisi siswa. Hampir semua siswa sangat setuju dengan cara guru mengajar menggunakan model problem-based learning yang diawali dengan mengamati video, fantasi, dan menuangkan hasil belajar di karton dengan bantuan media tangga peristiwa. Hal ini juga merupakan pengalaman baru bagi guru, tentunya menambah pengetahuan dan antusias saya sebagai guru untuk terus mengembangkan diri dengan menggunakan model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian cerita praktik baik dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.